Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1 dengan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtemanya yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyusun laporan penggunaan kosakata yang tepat. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu karya mozaik. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang pembagian bilangan. Kalian perhatikan, simak baik-baik penjelasan yang Bu Guru berikan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Kosakata yang sudah diketahui maknanya akan dapat digunakan untuk menyusun sebuah laporan. Nah, laporan disusun dengan runtut dan menggunakan kosakata baku. Jadi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Perhatikan contoh laporan tentang sebuah tanaman ya, dengan judul pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar kita. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, coba seperti yang kalian lihat itu, gambar tersebut berasal dari bahan dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu. Namun akan terlihat bagus kan? Dua jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Nah, biji-bijian termasuk bahan alam. Seperti kalian lihat pada gambar yang Bu Guru tayangkan, di situ ada biji kacang hijau, biji kedelai, biji kacang merah ya. Selanjutnya ada ketumbar, itu juga termasuk biji. Nah, selanjutnya bahan buatan ya, yang adalah manik-manik ya. Jadi manik-manik termasuk bahan buatan. Nah, ini coba kalian lihat karya seni mozaik dengan bahan pecahan keramik. Wah, ini tentunya pasti sangat rumit sekali ya anak-anak, karena kita membutuhkan keterampilan khusus untuk membuat karya mozaik dengan pecahan keramik ya. Jadi kita membutuhkan alat tersendiri bagaimana agar kita bisa memotong keramik tersebut dengan
ukuran yang sama ya. Jadi memang tidak semua orang mampu untuk membuat karya mozaik seperti ini karena membutuhkan alat dan keahlian khusus. Nah, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan. Kalau pada subtema sebelumnya kalian telah belajar perkalian ratusan dengan cara bersusun pendek dan panjang, sekarang kita akan belajar pembagian bilangan ya. Pembagian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Contoh pembagian dengan cara pengurangan berulang yaitu, coba kalian perhatikan. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Nah, penyelesaiannya adalah ambil 2 bunga dan letakkan di satu tangkai di setiap vas. Lakukan berulang sampai bunga habis. Jadi 12 dikurangi 2, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi, dikurangi 2 lagi sampai hasilnya adalah 0. Jadi ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Contoh pembagian dengan cara bersusun. 64 dibagi 4 hasilnya adalah. Baiklah anak-anak, Bu Guru akan memberikan sebuah contoh pembagian dengan cara bersusun. 64 kita bagi dengan 4. 6 dibagi 4 hasilnya adalah 1. 1 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 4. Setelah itu kita kurangkan. 6 dikurangi 4 hasilnya adalah 2. 2 kita bagi 4 tidak bisa, maka 4 yang di sini kita turunkan. Sehingga 24 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 6. Langkah selanjutnya, 6 kita kalikan dengan 4 hasilnya adalah 24. Maka kita kurangkan. 24 dikurangi 24 hasilnya adalah 0. Kalau kita sudah mengurangkan dengan hasil 0, artinya pekerjaan pembagian ini sudah selesai dan pasti betul. Jadi 64 dibagi 4 hasilnya adalah 16. Begitu anak-anak. Anak-anak, bagaimana penjelasan yang Bu Guru berikan tadi? Mudah dipahami bukan? Nah, jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang kembali penjelasan yang Bu Guru berikan. Kita tadi sudah belajar 3 kompetensi, yaitu mengenai bagaimana menyusun laporan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Kita telah mengetahui apa sih itu karya mozaik, dan yang terakhir kita belajar tentang pembagian bilangan ratusan. Nah, untuk pembagian ini kalian harus benar-benar membutuhkan kesabaran dalam pengerjaannya, dan yang pasti perkalian kalian harus sudah tuntas. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.